Halo semuanya, apa kabar kalian? Semoga baik-baik aja ya dan sehat-sehat aja. Jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan ya. Oke, sebelum kita melanjutkan video ini, sebelum kalian melanjutkan menonton, silahkan kalian cuci tangan terlebih dahulu ya. Oke, jumpa lagi dengan Ibu. Nah, kemarin kita udah membahas tentang koordinat kartesius yang bagian awal-awal, cara menentukan koordinat gimana, cara menggambarnya kayak gimana. Nah, yang sekarang kita akan melanjutkan tentang sistem koordinat kartesius ini, yaitu tentang jarak terhadap sumbu X, jarak terhadap sumbu Y, gimana caranya gitu. Nah, perhatikan ya. Nah, coba kalian perhatikan gambar berikut. Ada 3 koordinat ya, A, B, C, di mana A titiknya 3,4, B min 6, min 2, dan C itu 5, min 1. Nah, gimana sih menentukan jarak? Sebenarnya kita itu bisa menentukan jarak itu dilihat dari patokan terhadap sumbu X sama Y-nya, baik horizontal atau vertikal ya. Nah, yang Ibu tegasin di sini nih ya, Ibu udah nulis di sini dan udah Ibu bold alias Ibu tebelin. Jarak itu selalu bernilai positif. Jadi tidak ada jarak yang nilainya negatif. Kalaupun nanti hasilnya negatif, kan Bu, koordinat kartesius itu kan ada yang negatif. Nah, nanti kalian tulisnya tetap positif kalau yang ditanya jarak, karena yang namanya jarak itu selalu bernilai positif. Nah, nih ya, Ibu udah tulis menentukan jarak itu yaitu dengan berpatok pada sumbu X. Sumbu X itu yang horizontal ya. Yang kesini nih sumbu X ya. Nah, yang kesini sumbu Y. Kalian harus ingat-ingat. Nah, harus berpatok pada itu. Nah, sekarang coba lihat ya. Koordinat A itu tadi 3,4. 3,4 itu artinya apa? Kan kita acuannya dari 0,0 ya. Di sini acuannya. Titik ini. 3,4 itu artinya 3 ke kanan, 4 ke atas kan ya. Gitu kan maksudnya. Nah, sekarang si titik A 3,4 ini jarak terhadap sumbu X-nya itu berapa? Jarak terhadap sumbu Y-nya itu berapa? Nah, kita lihat A itu di sini. Jarak terhadap sumbu X itu di bawah. Nah, kita lihat. Nah, dari sini ke bawah dia itu berapa ini? Ngerti nggak? Kalau kita tarik garis ke sini ya. Dari garis ini, titik ini kita tarik garis ke sini. Ke bawah kan sampai ke 0 ini kan sumbu X ya. Berarti 1, 2, 3, 4. Jadi jaraknya dari sini ke sini itu ternyata 4 satuan. Jarak terhadap sumbu X. Kalau sumbu Y gimana? Sumbu Y itu yang vertikal. Sumbu Y itu yang vertikal. Nah, kita lihat. Vertikal itu ke atas ini ya. Dari A ke sumbu Y, kita ngitungnya dari sini nih. 1, 2, 3. Oh, ternyata dari sini ke sini itu 3 satuan. Nah, coba kita lihat ya. Ada polanya. Lihat. Tadi titiknya A koordinatnya 3,4. Dimana di sini itu ini sumbu X, ini titik X-nya, ini Y-nya kan ya. Kalau kita tanya jarak terhadap jarak A terhadap sumbu X, kita ketemunya 4 satuan. Oh, malah pakai yang Y ya. Kalau jarak terhadap sumbu Y, oh malah 3 satuan. Oh, malah dilihatnya yang X ya. Jadi kita dibalik, kalau kita dari koordinat itu ditanya, misalnya koordinatnya itu A itu X, Y misal ya. Jarak terhadap sumbu X ya, itu malah sama dengan Y. Kalau jarak terhadap sumbu Y malah sama dengan X. Kayak gini contohnya. Yang B itu titiknya min 6, min 2.
Berarti jarak terhadap sumbu X sama dengan 2. Ingat, ini kan minus 2. Ibu udah bilang kalau yang namanya jarak itu selalu positif. Makanya di sini 2 ditulisnya. Gitu ya. Kalau jarak terhadap sumbu Y, malah lihat yang X, 6 berarti. Begitu juga dengan yang C. Yang C berarti terhadap sumbu X-nya sama dengan 1, terhadap sumbu Y-nya sama dengan 5. Coba kita periksa ya. Benar ya? Terhadap sumbu X-nya di sini B-nya 2, terhadap sumbu Y-nya 6. Kalau yang C terhadap sumbu X1, terhadap sumbu Y-nya 5. Jadi dibalik ya. Koordinatnya itu, jaraknya itu yang ini terhadap sumbu X, yang ini terhadap sumbu Y. Jadi misalnya ada titik P misalnya, min 3, min 7. Jarak terhadap sumbu X-nya berapa? Nah, sumbu X berarti lihat yang belakang, 7. Terhadap sumbu Y-nya berapa? Nah, ternyata sumbu Y-nya lihat yang depannya, 3. Plus minusnya, semuanya pokoknya plus. Minusnya ditulis plus ya. Gitu. Paham ya? Ini gampang ya. Nah, sekarang yang kedua, kita mencari titik tengah di antara dua koordinat. Misal ada dua koordinat, nah kita cari nih tengah-tengah koordinatnya ini titik berapa. Nah, ini ibu udah tulis rumusnya. Kalau misalnya A koordinatnya x1, y1 dan B x2, y2, maka titik tengahnya, misalnya ibu simbolin T ya, titik tengah ya. Berarti x1 tambah x2 dibagi 2, y1 ditambah y2 dibagi 2. Contoh, misal ada koordinat A min 3,4, yang B min 5, min 2, yang C 3, min 6. Tentukan yang A, titik tengah A dan B katanya. Ya udah, A-nya kan min 3,4, B-nya min 5, min 2. Maka titik tengahnya berapa? X sama X ditambahin bagi 2 ya. Berarti min 3. Di sini kan X-nya ditambah min 5 dibagi 2. Min 3 tambah min 5 minus 8. Minus 8 bagi 2, oh ketemu min 4. Koma, yang Y-nya juga sama. 4 ditambah min 2. 2 ya, bagi 2, 1. Oh ternyata titik tengahnya min 4,1. Terus yang B, titik tengah koordinat B dan C. Nah kita lihat B dan C. B-nya min 5, min 2 dan C-nya 3, min 6. Maka titik tengahnya berarti ini min 5 ditambah 3 ya, dibagi 2. Min 5 tambah 3 minus 2. Minus 2 bagi 2 minus 1 ya, bener ya. Terus ini min 2 tambah min 6 minus 8 bagi 2 minus 4. Oh ternyata koordinatnya minus 1, min 4. Gitu. Paham ya? Tinggal X tambah X dibagi 2 gitu. Y tambah Y bagi 2 gitu. Oke. Nah, sekarang lanjut. Posisi relatif benda terhadap acuan tertentu. Nah, dalam matematika, sistem koordinat kartesius dapat digunakan untuk menentukan posisi relatif suatu titik terhadap acuan tertentu. Biasanya koordinat kartesius menggunakan acuan 0,0. Nah, biasanya kan patokannya yang titik tengah itu ya. Kalau ini, nih, tadi dari gambar. Nah, biasanya kan patokannya yang ini ya, tengah-tengah ini ya, 0,0 kan. Nah, sekarang gimana kalau titik acuannya yang lain gitu loh. Kalau bukan 0,0. Nah, ini kita akan bahas di sini. Nah, lihat ya. Misalkan titik A x1, y1 dan titik B x2, y2. Dan posisi relatif B terhadap titik A. Maksudnya di sini titik A-nya sebagai titik acuan ya. Jadi yang acuannya itu x1, y1 ini sebagai acuan. B terhadap A itu ibu tulis x aksen, y aksen. Maka posisi relatif titik B terhadap acuan titik A dapat dirumuskan sebagai berikut. Ini rumusnya. Ini titik barunya ya, X aksen itu berarti titik B terhadap acuan A. Berarti X2 min X1, yang Y aksennya Y2 min Y1.
Contohnya, ini ada 4 titik, A, B, C, D ya. Nah, jika titik A sebagai acuan, A di sini min 4,3 sebagai acuan. Tentukan posisi relatif B, C, dan D terhadap acuan titik A. Jadi ibarat kalian itu gini, A-nya itu sebagai titik 0,0-nya. Nah, sekarang koordinat B itu jadi berapa kalau terhadap A? Koordinat C itu jadi berapa? Koordinat D jadi berapa? Ngerti nggak maksud Ibu? Jadi A itu menggantikan titik 0,0 gitu. Kan biasanya koordinat kartesius itu acuannya 0,0 kan. Sekarang suatu titik tertentu yaitu A ini gitu. Paham? Nah, coba kita lihat pakai rumus yang tadi ya. Sekarang kita dari B dulu. B terhadap acuan A. B itu di sini ya, B terhadap A. Ya. Sebenarnya kalau kita dari gambar, kita itu cukup tarik garis aja. Nih, ini A acuannya kan. Ini B di sini. Coba kita lihat ya. Nih, 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Di sini 9. Ke atas berapa? 1 2, ke atas 2. Berarti titik B terhadap acuan A itu 9,2 gitu. Kalau dari gambar gampang. Pokoknya kalian tetap ingat-ingat ya, kalau ke kanan itu positif, ke atas positif, ke kiri negatif, ke bawah negatif ya. Gitu. Nah, coba kita. Nah, ini bener kan? 9,2. Kalau pakai rumus yang tadi yang Ibu sebutin di atas ya, yang ini, yang dikotakin ini. Nah, ini tinggal dikurangin aja. Koordinat A kan min 4,3, koordinat B 5,5. B terhadap acuan A. Berarti kan tadi X2 min X1. X2-nya itu lihat yang B berarti. 5 dikurangin min 4 sama dengan 9 ya. Ini min ketemu min jadi plus. Terus Y-nya, Y2 min Y1, 5 dikurangin 3, 2. Langsung 9,2. Sekarang C terhadap A juga sama. C-nya ini 4,0. X kurangi X. 4 dikurangin min 4, ya kan? Terus 0 dikurangin 3. Nah, jawabannya 8. Ini min 3. Jawabannya 8, min 3. Yang D juga sama. D terhadap A, D itu min 5, min 6. Berarti min 5 dikurangin min 4, yaitu min 1 jawabannya. Yang Y-nya berarti min 6 dikurangin 3, min 9. Oh, jawabannya segini. Ya, itu kalau pakai rumus. Tadi kalau misalnya pakai gambar, itu kalian tinggal lihat apakah dia ke kanan berapa kotak, ke atas berapa kotak gitu. Kalau ke kanan positif, ke atas positif. Nanti kalau ketemu soal misalnya ke kiri, berarti dia negatif, ke bawah negatif gitu. Jadi bisa digambar dulu atau pakai rumus, itu terserah kalian. Yang penting kalian bisanya pakai yang mana gitu. Oke, udah selesai sampai di sini materi kita. Koordinat itu kita hanya belajar sampai ini ya. Udah materinya udah selesai sampai di sini yang koordinat. Nanti minggu depan kita penilaian harian 2. Nah, kalau misalnya ada yang mau ditanyakan silahkan. Kalian tanyakan ke Ibu seperti biasa. Nah, ini ada latihan soal 2. Silahkan kerjakan, ada 3 soal. Kerjakan, upload jawaban beserta caranya ya. Jangan lupa di Google Classroom seperti biasa. Kalau misalnya ini masih nggak ngerti, kalian bisa chat Ibu secara langsung. Atau kalian bisa skip sambil browsing di internet, misal penjelasan Ibu kurang jelas. Oke, sampai situ. Selamat belajar anak-anak, tetap semangat ya, jaga kesehatan.